Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Lukmanul Hakim MH selaku dosen pengampu Islam budaya lokal, dan tak lupa teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan budi syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita dapat bertemu walaupun dalam keadaan online, namun tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma. Teman-temanku yang berbahagia, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak keragaman, antara lain yaitu keragaman agama, keragaman budaya, keragaman suku, dan masih banyak lagi. Namun bukan berarti karena banyaknya keragaman yang berada di Indonesia menjadi terpecah belah. Karena semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda akan tetapi kita tetap satu juga. Dalam hal kebudayaan seringkali kita sangkut pautkan dengan nenek moyang kita. Karena kebanyakan kebudayaan itu berasal dari nenek moyang kita yang diwariskan kepada anak cucu atau turun-temurun berasal dari nenek moyang kita. Salah satunya adalah saparan. Di dalam masyarakat perdesaan, saparan sudah tidak asing lagi karena mereka masih menjunjung tinggi kebudayaan yang berasal dari nenek moyang tersebut. Akan tetapi menurut orang perkotaan, saparan merupakan hal yang melanggar syariat Islam. Ada yang pernah mengatakan seperti itu. Mengenai saparan tersebut banyak dilakukan di masyarakat Jawa dan Yogyakarta, khususnya di wilayah perdesaan. Saparan sendiri merupakan warisan budaya yang berasal dari zaman dulu hingga zaman sekarang dan masih dipertahankan, terutama di wilayah saya sendiri. Wilayah saya terdapat di Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Desa Girirejo sendiri terdiri dari 17 desa yang berada di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Dan di dalam Desa Girirejo terdiri dari 10 dusun, antara lain Dusun Goge, Dusun Pendem, Dusun Sawe, Dusun Mantran, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saparan sendiri merupakan budaya yang dilakukan pada bulan Syafar, dan pada setiap saparan di setiap tempat itu memiliki perbedaan masing-masing tempat. Jadi setiap tempat memiliki ciri khas mengenai saparan itu sendiri. Namun yang menyamakan antara saparan satu dengan saparan lain yaitu sama-sama dilakukan pada bulan Safar. Jadi saparan hanya dilakukan pada bulan Safar. Dan dalam hal ini saparan di dusun saya, yaitu di Dusun Kuki, dilaksanakan setiap bulan Safar pada hari Minggu Legi. Saya pernah bertanya kepada sesepuh di dusun saya, mengapa hari Minggu Legi? Karena Minggu Legi merupakan hari kelahiran Dusun Kuki. Itu menurut Bapak Jumari.
beliau adalah seorang sesepuh di dusun Bukit. Saya pernah membaca sebuah artikel yang menyatakan bahwa Saparan muncul pada masa agama Hindu dan Buddha. Pada masa kejayaan mereka menggunakan Saparan untuk menghormati para leluhur mereka. Namun setelah Wali Songo datang, mereka mengkolaborasikan antara Saparan lalu dimasuki oleh agama Islam, lalu tetap mempertahankan budaya yang agama Hindu Buddha lakukan, namun kita susupi, kita masuki dengan ajaran agama Islam. Jadi tidak bertentangan dengan agama Islam itu sendiri. Karena kehebatan Wali Songo pada masa itu sungguh luar biasa. Mereka telah menyebarkan agama Islam di setiap sudut Pulau Jawa. Contohnya yaitu Sunan Kalijogo yang menyebarkan budaya, menyebarkan agama Islam melalui budaya-budaya yang beliau laksanakan. Dan dalam hal ini setelah sekian lama, Saparan pun memiliki kebudayaan atau ciri khas yang identik dengan agama Islam, walaupun terdapat sedikit corak-corak yang merupakan dari agama Hindu dan Buddha, namun tidak melanggar dari syariat Islam itu sendiri. Mengenai Saparan di desa saya, yaitu di Desa Anggirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Desa Anggirejo sendiri merupakan sebuah desa yang terdiri dari 10 dusun. Salah satunya yaitu Dusun Wugi, Dusun Dempel, Dusun Gudangan Wetan, Gudangan Kulon, Pendem, Sawit, Mantran Wetan, Mantran Kulon, Mangli, dan Madiun. Di Desa Anggirejo sendiri merupakan salah satu bagian dari 17 desa yang berada di Kecamatan Ngablak. Dan mayoritas atau kebanyakan penghasilan di Desa Anggirejo mereka bekerja sebagai petani, karena menurut survei 85% penduduk di Desa Anggirejo merupakan bekerja sebagai petani, dan 15% lainnya ada yang berwirausaha, ada yang menjadi sebagai guru, ada yang menjadi kuli bangunan, dan masih banyak lagi. Jadi 85% tersebut digunakan masyarakat untuk memeriahkan salah satu kebudayaan yang berada di Desa Anggirejo, yaitu Saparan. Mengapa demikian? Karena dari hasil bumi yang dihasilkan oleh petani-petani, mereka gunakan untuk memperingati sebuah Saparan. Walaupun tidak sebanyak yang dikumpulkan, namun setidaknya mewakili hasil bumi yang diterapkan pada Saparan di desa saya itu sendiri. Dan di desa saya, pelaksanaan Saparan dilaksanakan pada Minggu Legi pada bulan Sapar. Karena kita sudah mengetahui bahwa Saparan hanya dilakukan pada bulan Sapar itu sendiri. Mengenai sistematika bulan Sapar di dusun saya, terutama di Dusun Gugi, Anggirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, dilaksanakan pada Minggu Legi dan dihadiri oleh para tamu yang telah diundang oleh keluarga tersebut. Terkait pagelaran apa yang disediakan, yaitu pagelaran wayang kulit. Wayang kulit sendiri kita memiliki budaya atau memiliki dalang khusus untuk menjadi dalang ketika Saparan terjadi pada di Dusun Gugi tersebut, yaitu Ki Dalang Ki Seno Nugroho. Bagi penikmat wayang, bagi pecinta wayang, pasti tidak asing lagi dengan Ki Seno Nugroho. Beliau merupakan dalang yang berasal dari Yogyakarta. Beliau merupakan dalang yang nyantrik, jadi tidak ketinggalan zaman, tidak hanya mengkombinasikan budaya-budaya dulu lalu diceritakan sesuai dengan cerita, namun dikombinasikan dengan budaya-budaya yang sekarang, dan tidak memberikan kesan yang
mengantuk bagi kaum muda, terutama kita, karena kita merupakan anak bangsa yang merupakan penerus bagi kebudayaan tersebut. Dalam jalannya Sapara di Dusun Gogik, yang pertama dilakukan yaitu besik kubur atau ziarah kubur. Dalam hal ini setiap kepala keluarga itu dilaksanakan pada jam 6. Mereka pergi ke kuburan untuk membersihkan kuburan, lalu mendoakan para keluarga kita yang telah meninggal. Setelah berdoa, itu sekiranya pukul 6:30 pagi, masyarakat di Dusun Gogik berkumpul untuk menjadi satu di sebuah panggung untuk melaksanakan motoan. Kalau di desa saya itu namanya motoan. Motoan sendiri dilaksanakan dengan membawa ingkung. Ingkung itu ayam yang dipanggang, lalu membawa nasi dan lauk-lauk lainnya. Namun yang diwajibkan dalam hal ini, dalam motoan ini, yaitu ingkungnya, karena ingkung tersebut merupakan syarat ketika adanya saparan itu sendiri. Dan setelah masyarakat berkumpul di sebuah panggung pagelaran wayang, jadi kumpulnya itu di panggung pagelaran wayang, masyarakat pun melaksanakan doa yang dipimpin oleh Bapak Kyai Haji Sutopo. Beliau merupakan sesepuh di Dusun Gogik itu sendiri. Setelah melaksanakan doa, masyarakat Gogik pun kembali ke rumah masing-masing dan menunggu tamu yang telah diundang. Tamu yang diundang itu misalnya seperti kerabat, keluarga, sanak saudara, teman. Dan yang pada waktu itu, terutama di rumah saya, kebanyakan yang datang di rumah saya itu malah teman-teman saya. Karena saya 4 tahun ini tinggal di Salatiga, dan kebanyakan teman saya itu berasal dari Salatiga itu sendiri. Karena Salatiga merupakan sebuah kota, memang ada sebuah desa yang berasal dari Salatiga yang ada saparan seperti Desa Warak, karena dulu saya tinggal di Warak. Namun banyak juga yang tidak ada saparan, jadi mereka itu beranggapan bahwa saparan itu makan-makan. Bagi orang kota, perkotaan, jika diundang saparan, mereka itu sangat senang karena identik dengan makan-makan. Dan dalam hal ini para keluarga menunggu tamu sambil menyiapkan hidangan-hidangan yang telah dipersiapkan. Dan pada waktu malam hari, setelah sekian lama menunggu tamu, dan waktu malam hari itu pagelaran wayang kulit inti. Karena pada siang hari memang ada wayang kulit, namun itu tidak terlalu ciri khas, karena bukan penampilan dari Bapak Gisino Nugroho, karena yang menjadi favorit yaitu Bapak Gisino Nugroho itu sendiri. Pada siang hari merupakan dalang yang berbeda, namun tetap kebanyakan yang menonton itu para kakek-kakek yang mencintai wayang, karena pada siang hari menceritakan yang khas, ciri khas dari kebudayaan wayang, jadi tidak kurang adanya humor, jadi kaum muda itu tidak terlalu menyukainya. Dan waktu malam hari itu pukul 9 malam kalau tidak salah, Gisino Nugroho pun naik ke panggung pagelaran wayang. Beliau memeriahkan kebudayaan pagelaran wayang kulit itu sendiri, dan antusias masyarakat Masya Allah sangat besar sekali. Saya juga tidak tahu mengapa banyak sekali yang menyukai Gisino Nugroho, karena memang saya nggak terlalu menyukai adanya wayang. Bukannya tidak menyukai, cuman kurang paham saja. Karena pada Gisino Nugroho tampil, masyarakat sangat antusias sekali. Bahkan di lain dusun pun juga datang hanya untuk menyaksikan wayang pagelaran Gisino Nugroho tersebut. Pagelaran wayang tersebut yang ditunggu-tunggu yaitu Limbuan.
Limbuan merupakan cerita humor yang bagi kaum muda sangat ditunggu, karena dari Limbuan tersebut merupakan hal yang khas bagi kaum muda seperti kita ini, karena itu merupakan daya tarik bagi pedalang yang dilakukan untuk menarik kaum muda. Dan pada pagelaran tersebut dilaksanakan pukul 9 hingga pukul 4 pagi. Dan waktu itu yang berantusias menonton sampai pagi itu Masya Allah masih banyak sekali. Walaupun saya tidak menonton sampai akhir, namun kebudayaan di desa saya itu masih sangat tinggi sekali. Dan pada prosesi saparan itu di dusun saya banyak sekali penjual-penjual yang memeriahkan budaya saparan itu sendiri. Karena di dusun saya merupakan dusun yang terbesar di Kecamatan Ngablak. Di dusun saya merupakan dusun yang terdiri dari 5 RT. Dan setiap RT itu terdiri dari kurang lebih 80 kepala keluarga. Dalam hal ini para penjual sangat berantusias untuk memeriahkan kegiatan atau kebudayaan saparan di dusun Koki sendiri. Karena jika tidak ada penjual, menurut saya saparan itu kurang meriah seperti yang terlaksana pada waktu itu. Pada 2 tahun terakhir ini karena memang terjadi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk mendatangkan penjual. Karena di dusun saya itu walaupun dalam keadaan apapun harus melaksanakan saparan. Yang penting terjadinya metokan itu sendiri dan pagelaran wayang. Karena banyak yang mengatakan bahwa bila tidak terjadi saparan maka akan terjadi sebuah bencana, tapi saya juga tidak terlalu tahu menahu karena belum pernah terjadi dan jangan pernah terjadi. Dan dalam 2 tahun terakhir ini walaupun dilaksanakan secara kecil-kecilan namun tidak mengurangi kebudayaan yang berasal dari nenek moyang kita. Yang penting kita telah melaksanakan kebudayaan tersebut, karena bagi masyarakat di dusun saya kebudayaan saparan tersebut sudah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.